dipersembahkan oleh Halo pemirsa, jumpa lagi dalam Real Politics. Pemilu 2019 di depan mata. Sudahkah Anda betul-betul mengenal kandidat yang akan Anda pilih? Jangan lupa, pilihan Anda menentukan Indonesia ke depan. Dan karakter pemilih akan menentukan siapa calon yang akan menang di pemilu 2019. Bagaimana menjadi pemilih cerdas yang tidak membeli kucing dalam karung? Pemirsa, inilah Real Politics, wajah politik terkini Indonesia. Membahas menjadi pemilih cerdas, saya sudah bersama 3 narasumber. Pertama, Kapuspen Kementerian Dalam Negeri Pak Bahtiar. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Pak Ilham Saputra. Selamat datang Pak Ilham. Dan yang ketiga ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Yang ketiga adalah pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing. Bapak-bapak selamat datang. Sebelum kita diskusi ya bagaimana menjadi pemilih cerdas pada pemilu nanti, kita simak informasi berikut ini. Kurang dari 5 bulan lagi, seluruh rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih akan memilih sendiri siapa yang akan memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan. Ada lebih dari 185,7 juta pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap. Dan hampir 40% dari total jumlah pemilih adalah generasi milenial. Merekalah yang diharapkan menjadi motor penggerak pemilih cerdas yang mampu kritis dan rasional dalam memilih. Ini artinya tak sekedar datang ke TPS kemudian asal memilih. Pemilih cerdas menyadari satu suara saja amat berharga bagi masa depan bangsa. Pastikan Anda memilih berdasarkan visi, misi, dan rekam jejak dari setiap kandidat. Revolusi teknologi komunikasi memudahkan kita mencari rekam jejak para kandidat. Asal hati-hati, jangan termakan hoaks, isu sara, dan politik uang selama masa kampanye. Dan sebelum hari pemilihan 17 April, pastikan Anda telah terdaftar sebagai pemilih. Anda bisa cek langsung dengan memasukkan nama dan nomor induk kependudukan di website Lindungi Hak Pilihmu. Yang belum terdaftar dapat melapor untuk kemudian dimasukkan ke daftar pemilih hasil perbaikan. Nih, kalau mendengar istilah pemilih cerdas mungkin sudah sering disosialisasikan baik oleh penyelenggara, pemerintah, dan juga media. Tapi sebenarnya Pak Ilham mungkin bisa menjelaskan sedikit lebih spesifik, pemilih cerdas itu yang seperti apa? Ya, yang dimaksud dengan pemilih cerdas adalah dia paham dengan siapa yang akan dia pilih dan dia membaca apa visi dan misi dari partai-partai dan pasangan calon presiden, dan kemudian dia memilih tanpa dipaksa. Artinya dia memilih sesuai dengan hati nuraninya bahwa apa yang kemudian disampaikan dalam visi dan misi tersebut memang mengena di hatinya. Nah, ini adalah penting untuk kemudian menyampaikan ini kepada masyarakat. Jadilah pemilih cerdas. Baca visi misinya, perhatikan calon-calonnya, cari track recordnya gitu ya, agar kemudian rekam jejaknya ya. Rekam jejaknya agar kemudian teman-teman bagi pemilih cerdas nanti, bagi pemilih nanti tahu betul apa yang kemudian dia pilih. Ya, siapa orangnya, bagaimana nanti dia bekerja. Jangan kemudian Anda memilih orang-orang yang misalnya saja pernah melakukan tindak pidana korupsi misalnya, atau pernah padahal dalam daftar KPU masih ada ya Pak ya? Ya, karena sekali lagi bahwa KPU sudah pernah mengedepankan, kita pernah membuat peraturan KPU nomor 20 tahun 2018, kita melarang calon legislatif dari mantan napi korupsi. Karena di situ juga disebutkan di Undang-Undang 7 2017 bahwa untuk syarat presiden itu dilarang orang pernah korupsi. Sementara untuk syarat caleg kok kemudian tidak bisa diberlakukan syarat yang sama. Nah, ini yang kemudian membuat kami agar kemudian memberikan menu yang bersih bagi masyarakat gitu ya. Kita memberanikan itu, tapi akhirnya kemudian peraturan KPU itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Ya, apapun itu kami sudah berusaha untuk menyampaikan bahwa kami mencoba untuk memberikan kepada pemilih cerdas, kepada seluruh masyarakat, agar kemudian memilih orang-orang yang track recordnya baik.
Karena ketika track recordnya baik, kita berharap nanti kebijakan-kebijakan yang dihasilkan juga baik. Oke. Nah, ini soal rekam jejak kandidat begitu ya. Baik penyelenggara, KPU, kemudian pemerintah juga dalam hal ini Kemendagri, sebetulnya bagaimana Pak sosialisasi yang sudah dan sedang dilakukan supaya ini tidak seperti tadi saya sebut membeli kucing dalam karung. Membuat masyarakat menjadi partisipan pemilu, menjadi pemilih yang cerdas memang bukan pekerjaan mudah memang. Karena ini memang dipengaruhi banyak aspek, baik aspek kultural, kemudian aspek pendidikan, kemudian yang disampaikan Pak Ilham tadi adalah juga kondisi kepemiluan sendiri. Jadi bagaimana menciptakan kondisi, suasana kepemiluan, orang merasa aman datang memilih, tidak ada intimidasi, tidak ada diskriminasi dan terusnya. Orang yang cerdas dalam memilih itu artinya dia sadar, siuman sebenarnya. Dia sadar siuman siapa yang dipilih, tidak sekedar ikut-ikut bahwa datang ke TPS tidak sekedar mencoblos, tetapi memang itu bentuk sikap dia, keputusan dia yang diputuskan memilih seorang calon legislatif atau calon presiden, benar-benar menunjukkan sikap politik dia. Karena secara dia rasional karena dia sendiri punya harapan, memang dalam keadaan sadar karena dia tahu pilihannya itu memberi dampak pada kehidupan negara dan termasuk kehidupan dirinya ke depan. Pak Emrus, ini kan memang macam-macam karakter pemilih di negara Indonesia yang besar gitu ya. Kita ratusan juta pemilih nanti kan, ada pemilih yang disebut rasional, terus kemudian ada yang lebih mementingkan aspek psikologis maupun sosiologis. Dalam pengamatan atau mungkin Anda punya data, mana sih sebetulnya yang menjadi mayoritas dalam karakter pemilih? Kalau saya memperhatikan itu antara 3 kelompok tersebut bisa dikatakan bagi merata ya. Artinya ada memang sekelompok masyarakat yang pemilih cerdas. Tetapi ada juga sekelompok masyarakat atas dasar pertimbangan psikologis, misalnya karena emosional. Biasanya itu dipengaruhi oleh para aktor-aktor politik yang memainkan konsep-konsep atau istilah untuk menarik simpati masyarakat, padahal di situ sebenarnya tidak jelas apa program yang ditawarkan. Misalnya salah satu diantaranya adalah hoax, hate speech, dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah saya pikir bahwa para pemilih ini, baik dari aspek sosiologis maupun psikologis, justru kita harus kedepankan yang cerdas ini. Kenapa? Bisa nggak pada aspek psikologis mengedepankan rasionalitas, dari aspek sosiologis mengedepankan rasionalitas juga, sehingga mereka adalah menjadi pemilih yang cerdas itu. Nah, dari aspek komunikasi, pemilih yang cerdas tidak boleh terpengaruh dengan istilah-istilah yang digunakan, karena seringkali para politisi ini memainkan labeling teori, menggunakan konsep-konsep tertentu sehingga memposisikan kawan bersaingnya pada posisi tidak nyaman supaya orang memilih kepada kepentingannya. Padahal yang terpenting itu adalah program yang ditawarkan. Pemilih yang cerdas, fokuslah kepada perhatian kita, program yang ditawarkan para kandidasi kita. Nah, ini realita yang memang masih kita hadapi ya. Para kandidat itu tidak tidak adu program di publik, tapi lebih adu hashtag, adu slogan begitu ya. Ini yang Anda sebutkan. Itulah yang saya sebut manipulasi persepsi publik. Kita harapkan para politisi sudahlah hentikan itu. Itu sudah menunjukkan ketidakdewasaan para politisi kita. Nah, kalau politisinya tidak semuanya dewasa, kita sebagai pemilih lah yang harus dewasa. Kalau istilah Pak Bahtiar tadi, harus tetap sadar, harus tetap siuman. Ya, Bapak-bapak, kita lanjutkan perbincangan menjadi pemilih cerdas sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Real Politics. Dipersembahkan oleh